atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, upaya kita menghidupkan sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, menjadikan satu sebab kita diberikan syafaat oleh baginda di yaumil qiyamah, dikumpulkan dalam rombongan umat Nabi Yuna, dan sekali lagi dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita, para kerabat saudara kita, tetangga kita, wabil khusus para jamaah kita. Mudah-mudahan melalui wasilah suratul Fatihah ini kita dibersamakan kembali dengan orang tua kita, dengan guru-guru tercinta kita, dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya keperluan, mudah-mudahan Allah mudahkan di dalam keperluannya. Bidilkan ya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtarul Ahadits. Pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai ke hadis nomor ke-52. Kita ulang sedikit sebelum kita lanjutkan di hadis-hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 52, idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka butuh yang namanya sakinah, ketenangan. Jangan sholat dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kalau orang bilang bahasa Inggrisnya itu gerusa-gerusu, ya. Jadi sholat itu tidak boleh gerusa-gerusu. Makanya pastikan sebelum melaksanakan sholat tidak ada yang sedang kita tanggung. Misalkan lagi lapar, lagi pengen buang air, itu jangan. Diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la sholata bihadrati ta'amin wa la huwa yudafi'ahu al-ihsan. Jadi tidak ada sholat apabila makanan telah dihidangkan, dan juga ketika dia menahan buang air besar atau kecil. Artinya apa? Ketika makanan sudah siap, sudah dihidangkan, waktu sholat datang, maka yang didahulukan adalah makan terlebih dahulu. Makanya ibu-ibu juga harus hati-hati nih. Kalau dekat-dekat waktu sholat jangan mancing. Dekat-dekat waktu sholat makanan malah dikeluarin. Terutamanya kalau isya biasanya tuh, atau maghrib ya. Kalau maghrib mungkin nggak terlalu ini, isya 5 menit mau azan, makanan dikeluarin, ya selesai udah. Ketika pun melaksanakan sholat pasti ada perasaan di badan itu ya, namanya habis makan, belum cabenya nyelip, belum kalau terlalu pedas atau terlalu asin,
ketinggalan di langit-langit mulut kita. Selesai sholat mikirin rasa terus, lidah kemana-mana. Nggak boleh sholat dalam keadaan begitu tuh. Kata Rasulullah, makanan sudah dihidangkan, makan dulu. Ya, makan. Makanya sekali lagi untuk ibu-ibu rumah tangga ternyata khususnya kalau dekat-dekat waktu sholat, baunya aja dulu yang dikasih. Baunya tuh. Makannya jangan dikeluarkan. Ngomong aja sama bapaknya, belum matang, padahal sudah dipiringin ya. Tapi ngomong aja belum matang. Sholat dulu aja, ntar habis sholat juga matang kayak. Sama, pas sholat kepikiran, udah matang belum ya, udah matang. Sama aja. Jadi harus ini ya, harus persiapannya matang. Jangan dekat-dekat waktu sholat, makanannya dihidangkan. Yang kedua, jangan sampai sholat itu menahan buang air, mau itu air kecil, mau air besar. Kenapa? Kalau kita menahan buang air, besar atau kecil, itu ada kemungkinan kita akan bergerak untuk menghilangkan kebelet kita. Orang kebelet itu kan biasanya ngirain dengan bergerak ya. Sholat pengen pipis misalkan atau pengen buang air besar itu biasanya. Nah, kalau itu 3 kali berturut-turut bergerak, maka sholatnya batal. Sholatnya nggak sah. Lagi pengen pipis tapi tetap maksain sholat jamaah atau sholat Allahu Akbar, imamnya udah